Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eza Safitri dengan NIM 21 14040015. Di sini dari Tadris Matematika kelas A BP 21. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah rancangan pembelajaran matematika, di mana di sini sebagai salah satu tugas untuk ujian akhir, di mana di sini saya akan menerangkan materi setelah UTS, di mana di sini materinya ada 6. Yang pertama yaitu silabus, kemudian RPP, kemudian juga ada modul, kemudian program remedial, kemudian program pengayaan, dan juga program olimpiade. Nah, di sini kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu rancangan pembelajaran matematika tentang silabus. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa juga untuk menambah pengetahuan terkait dengan materi tersebut. Yang pertama yaitu silabus. Nah, adapun materi yang akan kita bahas di silabus ini, yang pertama itu pengertian silabus, kemudian komponen-komponen dalam penyusunan silabus, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan silabus, kemudian merancang silabus. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Silabus ini adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan dapat memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan materi dasar. Nah, yang kedua yaitu menurut Dr. E. Mulyasa MPD, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada komponen dalam penyusunan silabus. Nah, yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, kemudian identitas sekolah, kemudian kompetensi inti atau KI, ini sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yaitu kompetensi dasar atau KD, di mana di sini sebagai suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, di mana sebagai suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian ditunjukkan tercapainya kompetensi dasar yang tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kemudian materi pokok, di mana materi pokok ini yang memuat fakta atau konsep serta prinsip dan berbagai prosedur yang relevan. Kemudian yaitu mata pelajaran atau pembelajaran. Sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dalam suatu mengembangkan silabus ini, kurikulum 2013, kemudian dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. Kemudian alokasi waktu ini sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam suatu struktur kurikulum atau untuk 1 tahun serta ataupun bisa kita buat untuk 1 semesternya. Kemudian yaitu faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun silabus. Yang pertama itu adalah ilmiah, di mana yaitu segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan pada ilmu pengetahuan. Kemudian relevansi dalam silabus mencakup cakupan ke dalam atau tingkat kesulitan dan urutan penyajian materi sesuai dengan karakteristik peserta didik, termasuk kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan perkembangan fisik, serta fleksibilitas, di mana ini mengandung makna bahwa pelaksanaan program peserta didik dan lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan dalam bertindak. Kemudian yaitu kontinuitas, di mana dalam program pembelajaran menjalin keterkaitan antara silabus dan membentuk kompetensi serta kepribadian peserta didik. Kemudian efektivitas dalam pengembangan silabus berkaitan dengan keterlaksanaannya dalam pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar KI dan KD-nya dalam kompetensi atau standar isinya.
Kemudian efisiensi dalam pengembangan silabus memungkinkan penghematan data, kemudian dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi dasar yang ditetapkan. Kemudian yaitu konsistensi. Ini mengacu pada hubungan yang konsisten antara kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam membentuk kompetensi peserta didik. Kemudian memadai, di mana memadai ini mengembangkan silabus yang memadai mencakup indikator, materi, kemudian pengalaman belajar, sumber belajar, sistem penilaian, dan juga sarana serta prasarana yang mendukung pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian yaitu menyeluruh, di mana komponen silabus mencakup seluruh ranah kompetensi, baik itu kognitif, afektif, atau psikomotorik. Kemudian yaitu langkah-langkah dalam penyusunan silabus ini. Yang pertama yaitu mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Kemudian mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, kemudian mengembangkan kegiatan, kemudian merumuskan indikator pencapaian sesuai dengan kompetensi dasar, kemudian menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, kemudian menentukan sumber belajarnya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada contohnya. Karena di dalam PPT tidak saya sajikan contohnya, ini kita masuk contohnya ke tugas akhir yang saya buat. Nah, adapun contoh silabus yang saya buat, yaitu yang pertama sesuai dengan komponen-komponen yang ada di silabus tadi, yaitu identitas, di mana di sini mata pelajarannya adalah mata pelajaran matematika, kemudian satuan pendidikannya yaitu SMPN 7 Kinali, kemudian kelas dan semesternya kelas 7 semester ganjil, kemudian tahun pelajarannya yaitu 2023-2024. Selanjutnya yaitu, mohon maaf sebelumnya ini terjadi kesalahan. Di sini seharusnya kompetensi inti itu harusnya A, kemudian isi dari kompetensi inti itu adalah 1 sampai seterusnya. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak dengan mata. Kemudian mencoba mengolah dan menguji dalam ranah konkret, di mana menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan memuat. Kemudian membuat dan kemudian ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, ini adalah kompetensi intinya. Kemudian kita masuk selanjutnya yaitu kompetensi dasarnya. Nah, di sini sesuai dengan komponen yang ada di silabus tadi, kita ada yaitu kompetensi dasar, materi pembelajaran, nilai karakter, indikator, kemudian kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Nah, di sini dicontohkan yaitu menjelaskan yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, di mana di sini materi pembelajarannya itu bilangan bulat dan pecahan, kemudian di sini isinya membandingkan bilangan bulat dan bilangan pecahan, kemudian mengurutkan bilangan bulat dan bilangan dan pecahan, kemudian operasi dan sifat operasi hitung, bilangan bulat dan bilangan pecahan, kemudian mengubah bentuk bilangan pecahan, menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Nah, kemudian nilai karakter yang ada di kompetensi dasar ini
Yang pertama yaitu religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerjasama, percaya diri, dan eh, kerja keras. Kemudian indikatornya yaitu menjelaskan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pemecahan biasa campuran desimal dan persen. Kemudian menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan biasa campuran desimal dan persen. Nah, kemudian pada bagian kegiatan pembelajaran ini ada tiga, yaitu pendahuluan, inti, kegiatan inti, kemudian penutup. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini, yang di bagian pendahuluan itu ada tiga. Yang pertama yaitu orientasi, di mana kita harus membuka terlebih dahulu, baru kita membacakan doa dan memberikan salam. Kemudian ada persepsi, itu mengingatkan siswa tentang pembelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan dibahas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu motivasi, di mana di sini menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian pada kegiatan inti ini kita lebih terfokus kepada pembelajarannya tersebut. Seperti di sini mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan bilangan bulat, misalnya zona pembagian waktu berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Times, itu harus mengukur hasil pengukuran suhu dengan termometer ke dalam di bawah permukaan laut, ketinggian gedung, pohon, atau daratan, serta yang lainnya. Di sini di bagian inti ini ada yaitu mencermati, kemudian terkait dengan sifat-sifat operasi bilangan bulat, kemudian permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian mengumpulkan informasi tentang KPK dan FEB, kemudian mengumpulkan informasi tentang bagaimana menyatakan bilangan dalam bentuk pangkat, kemudian mengumpulkan informasi tentang sifat-sifat penjumlahan, menyajikan secara tertulis atau lisan hasil pembelajaran tentang perbandingan bilangan bulat, kemudian memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kemudian lanjut kepada yang ketiga yaitu penutup, di mana di sini kita mengulas ulang kembali kegiatan atau materi yang sudah dilakukan siswa dan meminta siswa untuk melakukan reaksi kegiatan kelas dan kelas akan ditutup dengan doa bersama. Nah, kemudian itulah dari kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu adanya alokasi waktu, di mana alokasi waktu ini nantinya sesuai dengan eh, berapa jam seorang guru itu belajar mengajar di satu harinya, atau materi ini sesuai dengan berapa kesulitan dari materi tersebut. Kemudian sumber belajarnya ini lebih kepada buku apa yang dipakai oleh guru itu untuk mengajar. Kemudian penilaiannya ini lisan, tertulis, untuk kerjasama, penugasan, produk, dan juga portofolio. Nah, inilah inilah yang saya buat untuk terkait dengan silabus ini. Silabus ini saya buat untuk semester 1 dan semester 2. Nah, pada semester 1 dan semester 2 itu materinya berbeda-beda. Di semester 1 itu kita membahas tentang bilangan bulat, kemudian himpunan, kemudian juga nantinya ada aljabar, bentuk aljabar. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Baiklah, di sini kita akan membahas atau rumusan masalah yang akan kita bahas dalam RPP ini. Yang pertama yaitu pengertian RPP, kemudian tujuan dan fungsi RPP, kemudian unsur-unsur RPP, kemudian prinsip-prinsip penyusunan RPP, komponen RPP, format RPP, dan juga langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari RPP, di mana RPP ini adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran. Itu adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara terperinci atau perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, kemudian tujuan dan fungsi RPP ini adalah yang pertama tujuannya mempermudah
memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua bertujuan untuk melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sesuai kerangka kerja yang logis dan terencana. Kemudian yang kedua yaitu fungsinya, di mana fungsi dari RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan RPP ini. Yang pertama yaitu adanya identitas nama mata pelajaran. Kemudian yaitu kompetensi dasar dan indikator-indikator yang hendak dicapai. Kemudian materi pokok beserta uraiannya. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kemudian alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar beserta sumber bahannya. Kemudian penilaian dan tindak lanjutnya. Nah, selanjutnya itu objek dari penelitian RPP ini. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, kemudian kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi ajar, kemudian alokasi waktu, metode pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, adapun format dari RPP ini, yang pertama itu adalah yang sekolah, identitas, sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian materi pokoknya, kemudian ada kompetensi intinya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, di mana dalam materi pembelajaran ini ada materi pembelajaran reguler, materi pembelajaran pengayaan, kemudian materi pembelajaran remedial. Kemudian ada metode pembelajaran. Ada juga media dan bahan, kemudian sumber belajar, kemudian langkah-langkah pembelajaran, di mana di dalam langkah-langkah pembelajaran ini ada pertemuan dari 1 sampai pertemuan 13 misalnya. Kemudian di pertemuan 1 ini sampai pertemuan ke-13 itu di dalamnya ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, dilanjut dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian adanya penilaian, di mana penilaian ini yang pertama teknik penilaian, di mana di sini ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Kemudian adanya pembelajaran remedial dan juga adanya pembelajaran pengayaan. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunan RPP, di mana di sini yaitu memilih KD dan mengkaji silabus. Kemudian menjabarkan KD ke dalam tujuan dan indikator pembelajaran. Kemudian mengidentifikasi materi pembelajaran. Setelah itu memilih metode dan media atau perangkat pembelajaran. Selanjutnya mengembangkan kegiatan pembelajaran dan mengembangkan jenis penilaian. Nah, selanjutnya saya di sini akan mencontohkan RPP yang saya buat di tugas akhir saya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini saya buat juga untuk SMP, yaitu khususnya SMP Negeri 7 Kinali, kemudian mata pelajaran matematika, kemudian kelas atau semesternya kelas 7 semester 1, kemudian materi pokoknya adalah bilangan, kemudian alokasi waktunya 25 JP itu 2 pertemuan. Nah, kemudian di sini juga ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini sama dengan keseluruhannya, baik itu di SMP, di MTS, itu sama kompetensi intinya. Nah, kemudian yaitu kompetensi inti. Di mana kompetensi inti ini yaitu yang pertama yaitu KI 1, KI 2, KI 3 sampai KI 4. Di mana ini sama dengan MTS dan juga SMP karena ini yang membuatnya adalah pemerintah. Jadi itu dipakai oleh seluruh sekolah tingkat MTS atau SMP.
Nah, kemudian juga sesuai dengan komponen yang telah dijelaskan tadi bahwa ada beberapa komponen seperti identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini yang pertama itu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pemecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Di mana di sini indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu menjelaskan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pemecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian yang kedua menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Begitu seterusnya. Misalnya juga di bagian yang saya buat yaitu menjelaskan dan menghitung dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, indikator pencapaiannya, pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. Kemudian menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, kita lanjut. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa untuk tujuan pembelajaran ini ada itu setiap pertemuannya. Maka di setiap pertemuan itu pasti berbeda-beda tujuan pembelajarannya. Nah, misal di sini pertemuan 1, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik dapat yang pertama memberikan contoh bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan mengurutkan bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian di pertemuan kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan pengurangan pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi perhitungan dan pengurangan. Kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan, dan penguraian pada bilangan bulat. Nah, selanjutnya itu materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ini ada materi pembelajaran reguler, di mana di sini ada faktual, konseptual, prinsip, dan juga prosedural. Di mana di sini faktual ini misalnya bilangan bulat positif dan negatif, bilangan pecahan, kemudian konseptual itu operasi hitung pada bilangan bulat, operasi hitung pada bilangan pemecahan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini seperti sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat dan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan pemecahan. Kemudian yaitu materi pembelajaran pengayaan, di mana di sini ada akar dan pangkat bilangan bulat pada pecahan dan bulat, kemudian membandingkan pangkat negatif. Selanjutnya itu materi pembelajaran remedial, itu bilangan bulat positif dan negatif, kemudian bilangan pecahan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, di dalam metode pembelajaran ini ada pendekatan, strategi, metode, dan juga model. Di mana di sini pendekatannya scientific learning, kemudian strateginya collaboration atau kolaboratif, kemudian metodenya seperti diskusi, tanya jawab, penugasan. Kemudian modelnya itu discovery learning. Kemudian yaitu bahan, media dan bahan, di mana di sini media dan bahannya itu ada media PowerPoint, kemudian video yang berkaitan dengan bilangan, laptop, gambar atau foto, serta LKS. Karena bahan-bahannya itu bahan-bahan yang ada di dalam kelas yang terdapat bilangan seperti struktur pengurus atau kepengurusan, inventaris kelas, dan sebagainya. Kemudian adanya sumber belajar. Sumber belajar itu terkait dengan buku-buku yang digunakan oleh guru untuk membuat silabus ataupun untuk RPP tersebut. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, di mana langkah-langkah pembelajaran tadi sesuai yang diterangkan tadi bahwa adanya pendahuluan, inti, serta penutup. Nah, di sini misalnya langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan itu nanti peserta didik melakukan doa sebelum belajar, meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa tersebut. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik, kemudian mengaitkan materi serta mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Kemudian peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang lingkup, materi, tujuan, manfaat, dan lainnya.
Nah, kemudian di bagian inti ini juga ada 5 langkah yang harus dilakukan. Di sini ada stimulation atau simulasi, atau juga pemberian rangsangan, di mana di sini guru bertanya, mencari informasi tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, melatih ketelitian dan kesungguhan dari siswa tersebut. Kemudian juga nanti dan sebagainya, ada sifat-sifat gotong royong ataupun tanggung jawab siswa di dalam stimulasi tersebut. Kemudian juga ada problem statement, di mana identifikasi masalah, di mana di sini guru memberikan informasi terkait langkah-langkah pengumpulan dan penganalisisan data terkait pengurutan serta membandingkan bilangan positif, bulat positif dan negatif. Kemudian juga yang ketiga, langkah ketiga, mengumpulkan data dan pengolahan data. Di mana di sini mungkin gurunya nanti akan peserta didik dalam kelompok-kelompok, lalu melakukan pembuktian sesuai instruksi yang ada di LKS ataupun di LK, mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat positif dan negatif untuk mengembangkan. Itu di sana terkait dengan kolaborasi dan berpikir kritis. Kemudian nantinya jadi langkah yang kelima yaitu pembuktian, di mana di sini guru membimbing siswa untuk mengecek kembali hasil pengamatannya. Serta nantinya peserta didik memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya tentang langkah-langkah yang mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat dan positif, bilangan bulat positif dan negatif tersebut. Di mana di sini bisa didapatkan nanti antara sikap-sikap ataupun nilai-nilai dari siswa tersebut. Kemudian di bagian penutup nantinya peserta didik itu menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan merespon pertanyaan guru yang sifatnya menuntun dan menggali untuk mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis siswa tersebut. Kemudian peserta didik merefleksikan penguasaan materi, kemudian saling memberikan umpan balik, kemudian memberikan tugas mandiri, dan juga nanti guru itu dapat peserta didik itu dapat mendengarkan arahan guru, kemudian guru memberikan tugasnya. Dan juga selanjutnya itu penilaian, pembelajaran remedial dan penengayaan. Di sini ada tadi teknik penilaian dan sikap, penilaian observasi. Di sini juga ada tabelnya. Kemudian ada ketentuan keterangannya juga, penilaian diri. Kemudian juga nantinya ada penilaian teman sebaya. Dan juga nanti adanya pengetahuan, di mana pengetahuan ini tertulis uraian atau pilihan ganda, kemudian tes lisan atau observasi terhadap diskusi tanya jawab serta percakapan, kemudian penilaian aspek percakapan, penugasan, dan juga nantinya keterampilan, di mana penilaian untuk kerja, kemudian penilaian proyek, produk, portofolio, dan sebagainya. Nah, di sini juga saya memberikan atau membuat rencana pelaksanaan pembelajaran DPP itu di materi yang lainnya juga seperti bilangan, aljabar, himpunan, dan lain-lainnya. Nah, seperti itulah bentuk contoh dari RPP tersebut. RPP ini juga sangat membantu supaya nantinya kita seorang guru ini bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, supaya siswa-siswa tersebut bisa lebih paham dan mengerti apa yang akan kita berikan nantinya kepada siswa tersebut. Apalagi ini adalah materi matematika, di mana di sini matematika itu dikenal sangat sulit dan juga banyak yang tidak memahami hal tersebut. Tapi dengan adanya RPP ini nantinya akan membantu siswa tersebut dalam memahami apa itu tentang materi matematika tersebut. Sehingganya RPP ini sangat membantu guru dalam melakukan prosedur-prosedur pembelajaran yang akan dilakukannya untuk memahami atau membuat siswa itu lebih paham dengan materi yang akan diberikan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi tentang modul ajar. Nah, di sini kita akan membahas apa itu konsep dari modul ajar ini. Nah, modul ajar ini merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu atau mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau CP. Nah, modul ajar ini biasanya dipakai untuk kurikulum merdeka, sedangkan silabus dan juga RPP ini dipakai untuk kurikulum 2013. Nah, di sini karena sekarang kita sudah memakai kurikulum merdeka, maka di dalam kurikulum merdeka itu yang bahan ajar di
kurikulum 2013 itu menjadi modul ajar. Nah, kemudian yaitu komponen-komponen modul ajar. Nah, di mana komponen-komponen modul ajar ini terdiri dari informasi umum, kompetensi inti, dan juga lampiran. Nah, secara lengkap pembelajaran terkait dengan komponen-komponen modul ajar ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu adalah informasi umum, di mana di dalam informasi umum ini terdapat identitas modul, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi inti, di mana dalam kompetensi inti ini ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, asesmen, kemudian pengayaan dan remedial. Kemudian adanya lampiran, di mana lampiran ini lembar kerja peserta didik, glosarium, kemudian daftar pustaka. Nah, selanjutnya yaitu prinsip penyusunan modul ajar. Dalam penyusunan modul ajar, kurikulum Merdeka, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik. Antara lain yang pertama, penyusunan modul ajar berdasarkan karakteristik, kemudian kompetensi, serta minat peserta didik di setiap fasenya. Di mana di kurikulum Merdeka ini ada 6 fase. Kemudian yang kedua yaitu menyusun modul ajar dengan memperhatikan perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fasenya. Kemudian yaitu menyusun modul ajar dengan melihat dari sudut pandang siswa, meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki keunikannya masing-masing. Kemudian penyusunan modul ajar bahwa belajar harus berimbangan antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian yang kelima, menyusun modul ajar dengan kegiatan belajar tingkat kematangan setiap peserta didik bergantung pada tahap perkembangan yang telah dilalui dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian yaitu secara umum kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar ini yang pertama itu esensial, kemudian menarik, kemudian relevan dan kontekstual, kemudian berkeseimbangan. Nah, adapun prosedur penyusunan modul ajar ini yang pertama itu menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru serta satuan pendidikan, di mana identifikasi kondisi dan kebutuhan peserta didik ini dapat dilakukan melalui asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan melakukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Kemudian menentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang ditentukan. Yang kelima itu melaksanakan pembelajaran. Nah, guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Kemudian yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut, di mana setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar yang digunakan dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melihatkan ataupun mencontohkan modul ajar yang saya buat pada tugas akhir. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah contoh modul ajar. Dimana di sini terkait dengan kelas 7, dimana di sini juga jenjangnya SMP, kemudian fase D kelas 7 dengan alokasi waktu 80 menit, kemudian jumlah pertemuan itu adalah 2 JP atau 40 menit, itu pertemuan pertama. Kemudian di sini terkait dengan modul ajar aljabar. Nah, di mana di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian kata kuncinya. Di sini contohnya tujuan pembelajarannya itu A.71 itu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku, koefisien, suku sejenis, dan suku tak sejenis. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kata kunci yaitu variabel, konstanta, suku, koefisien, suku sejenis, dan suku tak sejenis. Kemudian pengetahuan atau keterampilannya itu bilangan bulat. Kemudian profil pelajar Pancasilanya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
berakhlak mulia, kemudian berpikir kritis, kreatif, gotong royong. Nah, sarana prasarana itu komputer atau laptop serta LCD proyektor. Kemudian targetnya peserta didik itu ada reguler. Nah, jumlah peserta didik ini yaitu 32 peserta didik, ini sesuai dengan sekolahnya. Kemudian persediaan materi, kemudian modal modal pembelajaran, kemudian modal pembelajaran, materi ajar, alat bahan, kemudian kegiatan pembelajaran, asesmen, kemudian persiapan pembelajaran. Nah, kemudian juga ada topik tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, kemudian pemantik, profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian di sini ada kegiatan pembelajaran, di mana di kegiatan pembelajaran ini sesuai yang telah dijelaskan tadi bahwa adanya pendahuluan, isi, serta penutup. Nah, di sini seperti di sini contohkan aktivitas guru di bagian pendahuluan. Nah, guru dan peserta didik saling memberi dan menjawab salam, dilanjutkan dengan saling bertanya jawab tentang keadaan peserta didik. Nah, misal terkait kondisi kesehatan dan praktik psikis peserta didik. Nah, guru menyampaikan, Assalamualaikum, selamat pagi Ananda. Ananda Ibu, bagaimana kabarnya pada hari ini? Adakah Ananda Ibu dalam keadaan sehat? Nah, siapkah Ananda Ibu untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kalau aktivitas peserta didik itu peserta didik menjawab salam dari guru dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan beragam jawaban. Nah, kemudian guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa, kemudian peserta didik berdoa, kemudian mengecek kehadiran. Kemudian persepsi itu guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai permasalahan bentuk aljabar, serta nanti peserta didiknya akan menjawab. Kemudian motivasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian peserta didik mendengarkannya. Nah, begitulah kegiatan yang ada di modul ini. Kemudian kegiatan pembelajaran bagian inti. Nah, guru menayangkan gambar atau video pembelajaran tentang bentuk aljabar yang ada di PPT, itu di slide ataupun yang di mana. Kemudian guru aktivitas peserta peserta didik itu harus mengamati gambar atau tayangan video yang disajikan oleh guru dengan penuh perhatian. Nah, kemudian juga adanya nanti orientasi masalah, kemudian juga nanti adanya mengkoordinasikan peserta didik untuk belajar, dan membimbing pendidikan individual dan kelompok. Kemudian penutupnya, guru dan peserta didik melakukan refleksi hasil paparan diskusi guru dan mengajukan pertanyaan. Kemudian guru mengajak peserta didik bersama-sama menarik kesimpulan yang telah dipelajari. Sampai akhirnya nanti guru meminta untuk mendampingi doa untuk pulang. Nah, kemudian juga nanti di sini adanya refleksi pendidik, kemudian ada glosarium, daftar pustaka. Nah, ini adalah contoh modul ajar di fase D kelas 7 SMP, yaitu SMP Negeri 7 Kinalip Kabupaten Pasaman Barat. Nah, di sini ada materi aljabar tentang matematika, ada kompetensinya, indikatornya, tujuan pembelajarannya. Kemudian materi pokok, dan juga nantinya ada disajikan oleh guru tersebut gambar-gambar terkait dengan materi tersebut. Kemudian juga ada unsur-unsur apa itu variabel, yang mana itu variabel, kemudian yang mana itu koefisien. Nah, di sini di modul ajar itu semuanya ditampilkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adanya kesimpulan, kemudian latihan yang akan diberikan oleh guru tersebut. Kemudian ada lampirannya penilaian sikap individu, kriteria penilaian, kemudian pengetahuan individu, ada kisi-kisinya juga. Kemudian juga nanti ada penilaiannya, skor-skornya. Kemudian keterampilan individu dan lembar penilaian diskusi kelompok, kemudian kriterianya juga ada kisi-kisi program remedialnya juga, kemudian ada rubrik penilaiannya juga, serta jawabannya dan juga penilaiannya. Kemudian program pengayaannya juga ada kisi-kisinya, kemudian ada soalnya, dan juga ada kunci jawabannya. Nah, juga di sini dicontohkan yaitu seperti informasi umum, baik itu terkait dengan nama gurunya, kemudian nama sekolahnya, lokasi waktunya, mata pelajarannya, pastinya, dan materinya.
Di sini juga ada profil capaian pembelajaran, kemudian kegiatan inti, profil pelajar Pancasila, elemen, rincian materi, tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, kesiapan materi, asesmen, persiapan belajar, kemudian alur tujuan pembelajaran. Dimana di sini tiap pertemuannya 1 kali 2 JP, yaitu 40 1 JP-nya 40 menit, berarti kali 1 kali 2 JP itu ada 80 menit satu pembelajaran. Kemudian ada di sini pendahuluan, ada persepsi, kemudian kegiatan pemantik, kegiatan inti, kemudian penutupnya refleksi, asesmen, kemudian asesmen sikap, asesmen pengetahuan, asesmen hasil belajar, refleksi guru, dan sebagainya. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itulah contoh dari modul ajar yang saya bikin di tugas akhir pada mata kuliah rancangan pembelajaran matematika ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu program remedial. Nah, di mana program remedial ini, adapun yang dibahas di sini, ada pembahasan dalam program remedial ini adalah adanya konsep dasar remedial, kemudian prinsip pembelajaran remedial, bentuk kegiatan remedial, kemudian strategi dan teknik remedial, kemudian metode pengajaran remedial, kemudian langkah-langkah kegiatan remedial, kemudian 7 bentuk pelaksanaan remedial, dan juga contohnya. Nah, yang pertama itu konsep dasar remedial. Nah, istilah remedial ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu remediation, di mana yang bermakna menyembuhkan, yaitu pembelajaran remedial adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai pembelajaran. Nah, metode yang digunakan juga bervariasi. Kemudian fungsi pembelajaran remedial, yang pertama itu fungsi korektif, kemudian fungsi akselerasi, kemudian fungsi pemahaman, fungsi pengayaan, fungsi penyesuaian, dan juga fungsi terapeutif. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran remedial. Nah, adanya adaptif, interaktif, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, kemudian pemberian umpan balik, kemudian kesinambungan dan ketersediaan dalam pembelajaran dan pemberian pelayanan. Kemudian yaitu bentuk kegiatan remedial. Yang pertama itu memberikan tambahan penjelasan atau contoh, kemudian menyajikan ulang pembelajaran yang lalu, kemudian menggunakan berbagai jenis media. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik, misalnya demonstrasi atau praktik. Kemudian kegiatan kelompok, kemudian tes ulang, kemudian tutor sebaya. Yang terakhir itu menggunakan sumber belajar yang lainnya. Kemudian strategi dan teknik remedial. Yang mana di sini yaitu yang pertama itu strategi dan tekniknya pendekatan bersifat kuratif, di mana dikatakan bersifat kuratif kalau dilakukannya setelah selesainya proses belajar mengajar utama diselenggarakan. Kemudian yang kedua, strategi dan teknik pendekatan bersifat preventif, di mana di sini pendekatan preventif ini ditujukan pada siswa yang secara nyata telah mempunyai nampak kesulitan tertentu, sedangkan pada pendekatan preventif ini ditujukan pada siswa yang diperkirakan mempunyai kesulitan berdasarkan informasi yang diperlukan. Kemudian yaitu strategi dan teknik pendekatan bersifat pengembangan atau developmental, yaitu pendekatan pengembangan berupa tindak lanjut dari during teaching diagnostik atau upaya diagnostik yang dilakukan guru selama berlangsungnya proses belajar mengajar atau PBM. Nah, kemudian yaitu metode pengajaran remedial. Nah, metode pemberian tugas, yang pertama yaitu metode pemberian tugas, di mana dalam pemberian tugas dapat diberikan kepada kelompok ataupun individual, tugas yang diberikan sesuai dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan yang dihadapi. Kemudian metode ini dapat pula diberikan untuk mengetahui kasus yang sedang dicari. Kemudian metode diskusi, di mana dengan diskusi akan terjadi interaksi antar individu untuk memecahkan masalah, sehingganya setiap individu akan dapat memberikan sebuah pemikiran untuk memecahkan masalah yang dilontarkan oleh guru tersebut. Nah, dalam pengajaran remedial ini, diskusi dapat digunakan untuk memecahkan kesulitan yang sama dalam satu kelompok.
untuk mencari pemecahannya. Nah, kemudian langkah-langkah kegiatan remedial, di mana di sini yaitu ada analisis hasil diagnosis, kemudian tujuan teknik, kemudian menentukan penyebab kesulitan, kemudian menyusun rencana kegiatan remedial, kemudian melaksanakan kegiatan remedial, kemudian menilai kegiatan remedial. Nah, selanjutnya yaitu bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Nah, di sini yang pertama itu memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Kemudian yang kedua memberikan bimbingan secara khusus. Yang ketiga memberikan tugas-tugas latihan secara khusus. Kemudian yang keempat memanfaatkan tutor sebayanya. Nah, itulah dari langkah-langkah program remedial juga pengertiannya tadi. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada contoh program remedial yang saya buat pada tugas akhir saya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada program remedial. Nah, di mana di sini juga analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar 2013, dasar kurikulum 2013. Nah, di sini yaitu satuan pendidikannya SMP Negeri 7 Kinali, kemudian mata pelajarannya matematika, semester ganjil, kelas 7, tahun pelajaran 2003-2024. Kemudian juga ada kompetensi intinya. Kemudian juga ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada kompetensi dasar, kemudian materi pokok, indikator, kemudian bentuk pelaksanaan remedial dan penilaian ulang. Nah, di dalam bentuk pelaksanaan remedial ini ada tugas individu, tugas kelompok, juga pembelajaran ulang. Nah, di mana di sini tugas individu itu penilaiannya 1 sampai 20%, kemudian tugas kelompok itu 21 sampai 50%, kemudian pembelajaran ulang itu ada kecil besar besar dari 50%. Nah, contohnya di sini yang pertama yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pemecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, di sini materi pokoknya adalah bilangan bulat dan pecahan, di mana di sini membandingkan bilangan bulat dan pecahan, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, di sini indikatornya ada menjelaskan bilangan bulat positif dan negatif, 3.1.2 itu menjelaskan urutan pada bilangan positif dan negatif, kemudian 3.1.3 itu menjelaskan bilangan pecahan biasa dan campuran, dan seterusnya. Nah, bentuk pelaksanaan remedial ini yang tugas individu itu mengerjakan kembali soal-soal penilaian harian. Nah, kemudian tugas kelompok ini mencari soal dan membuat pembahasan soal tentang bilangan bulat dan pecahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu menjelaskan secara ulang, secara singkat tentang eh, bilangan bulat dan pecahan dalam berbagai bentuk. Kemudian penilaian ulang ini soal penilaian harian. Nah, begitu seterusnya. Itulah bentuk dari program remedial. Nah, ini membantu siswa kita untuk mengulang atau mengulas kembali materi yang belum dipahaminya untuk memperdalam lagi. Karena dari konsepnya tadi, bahwa program remedial ini adalah mengulang atau memproses kembali apa yang belum dipahami oleh siswa tersebut dan kita nantinya ulang lagi dalam bentuk proses remedial atau program remedial. Nah, selanjutnya kita masuk kepada program pengayaan. Nah, di mana di sini topik pembahasan kita tentang program pengayaan ini adalah pengertian program pengayaan, komponen-komponen dalam penyusunan program pengayaan, kemudian faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program pengayaan, kemudian keterkaitan KKM dan pengayaan, kemudian contohnya. Nah, pengertian dari program pengayaan. Menurut Tinan, pengayaan dan akselerasi merupakan kesempatan mengembangkan bakat anak di luar jalur sekolah yang normal. Meski bertumpang tindih, program pengayaan tetap berbeda dengan akselerasi belajar. Kemudian program pengayaan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk peserta didik dengan kemampuan akademik yang tinggi agar mereka tidak mengganggu teman-temannya dalam belajar. Kemudian kegiatan ini diperuntukkan bagi peserta didik yang cepat menyelesaikan tugas belajarnya. Nah, kemudian komponen-komponen dalam penyusunan program pengayaan ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga kegiatan. Nah, kompetensi inti ini adalah unsur penting dalam pendidikan yang setara dengan standar kompetensi pada
KTSP. Nah, kompetensi ini adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada setiap tingkat kelas atau program dan menjadi dasar pengembangan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar atau KD ini adalah kemampuan yang perlu dikuasai peserta didik dalam setiap mata pelajaran untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran. Nah, KD ini berisi kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam satu mata pelajaran sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Kemudian kegiatan-kegiatan pengayaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pembelajaran yang sedang dipelajari sehingga dapat mencapai tingkat perkembangan optimal. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dilakukan dalam penyusunan program pengayaan. Yang pertama yaitu faktor siswa. Guru harus memperhatikan karakteristik siswa dalam menentukan jenis kegiatan pengayaan yang sesuai dengan minat siswa untuk memotivasi siswa dalam belajar. Nah, ada siswa yang berminat menulis dan ada siswa yang lebih suka berbicara, sehingga kesesuaian kegiatan pengayaan ini dengan minat siswa dapat mendorong keberhasilan belajar siswa tersebut. Kemudian faktor manfaat edukatif, di mana kegiatan pengayaan ini bertujuan memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang secara optimal dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai sikap. Kemudian faktor waktu, kegiatan pengayaan ini diberikan untuk mengembangkan potensi siswa dengan memanfaatkan waktu luang, serta siswa yang lambat belajar melakukan kegiatan remedial. Jika siswa telah menguasai materi pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran biasa dilakukan, maka kegiatan pengayaan harus dihentikan. Kemudian keterkaitan KKM dan pengayaan. Nah, penetapan KKM memunculkan kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, kegiatan pengayaan ini diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai nilai di atas KKM dengan memberikan tugas, materi, atau soal tambahan. Nah, pengayaan adalah program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang telah melampaui KKM dan fokus pada pendalaman dan perluasan kompetensi, di mana pembelajaran pengayaan ini diberikan hanya sekali dan tidak diakhiri dengan penilaian. Bentuk pelaksanaan dapat dilakukan mandiri ataupun kelompok. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh sesuai dengan apa yang telah saya buat di tugas akhir tentang program pengayaan ini. Nah, sebelum itu juga ada program remedial di sini. Sebelum kita masuk kepada contoh program pengayaan, ini juga ada contoh program remedial, itu yang di sini ada identitas, kemudian satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, ulangan harian 1. Nah, tanggal ulangan harian, bentuk soal harian, itu uraian, kemudian materi ulangan harian. Nah, di sini juga untuk SMP Negeri 7 Kinali, kelas 7 ganjil dengan mata pelajaran matematika, itu ulangan harian pertama. Nah, materinya itu tentang bilangan bulat dan pecahan. Dan di sini juga ada indikator-indikator terkait dengan bilangan bulat positif negatif, bilangan pecahan, kemudian operasi sifat-sifat operasi bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian rencana ulangan remedial ini adalah tanggal 20 November 2023. Kemudian KKM-nya adalah 76. Nah, di sini itu ada tabel, itu nomor, nama mahasiswa, ulangan harian, indikator yang tidak dikuasai, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial, nomor dikerjakan dalam tes remedial, kemudian tes remedial dan keterangannya. Misal di sini yaitu yang pertama nama siswanya adalah Ezi Zulhayati, kemudian nilai ulangannya adalah 65 dan juga indikatornya itu yaitu 3.2.5 dan seterusnya. Nah, diberikan bimbingan khusus dan tugas individunya, ini bentuk pelaksanaan pembelajaran remedialnya. Kemudian nomor dikerjakan dalam tes remedial itu adalah 3 dan 5. Kemudian nilai tes remedialnya adalah 90. Maka keterangannya itu adalah lulus. Dan begitu seterusnya. Nah, bentuk dari pelaksanaan pembelajaran remedial ini bisa dengan cara yang ditempuh itu pemberian bimbingan, pemberian tugas-tugas, kemudian juga nantinya ada materi dan waktu pelaksanaan program remedial. Kemudian teknik pelaksanaannya, penugasan atau pembelajaran remedial.
Kemudian juga ini adalah ulangan harian satunya, kemudian juga ada soalnya. Ini adalah soal-soal remedial satu, kemudian dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada program pengayaan. Nah, di mana program pengayaan ini juga ada identitas seperti satuan pendidikan, kelas atau semester, kemudian mata pelajaran, ulangan harian keberapa, kemudian tanggalnya, bentuk UH-nya apa, uraian, dan sebagainya. Ini materi operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Dan juga nanti ini ada kompetensi dasarnya juga dengan indikator-indikatornya. Dengan rencana pengayaannya itu tanggal 14 Agustus 2023, kemudian KKM-nya 76. Nah, di sini juga ada nama-nama siswanya, baik itu nomor, nama siswa, ulangan, nilai ulangannya, kemudian bentuk pengayaannya. Nah, bentuk pengayaan ini memberikan soal-soal olimpiade yang berkaitan dengan materi operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, pelaksanaan program remedial ini bisa dengan cara yang ditempuh itu pemberian bacaan tambahan, pemberian tugas untuk melakukan analisis gambar, memberikan soal-soal latihan, dan juga membantu guru membimbing teman-teman yang belum mencapai ketuntasan. Dan juga materi dan waktu pelaksanaan program pengayaan itu sesuai dengan KD-KD dan juga waktunya itu setelah melakukan tes atau ulangan KD. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir yaitu tentang program Olimpiade. Nah, program Olimpiade ini yaitu adalah program merupakan kegiatan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Nah, program ini sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, desain, dan atau rancangan. Kemudian Olimpiade adalah sebuah kompetensi lomba atau pertandingan matematika. Jadi program Olimpiade ini adalah program kegiatan belajar yang dirancang untuk dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kompetensi atau olimpiade. Nah, komponen-komponen olimpiade ini, program olimpiade ini ada identitas, jenis kegiatan, program kegiatan, waktu kegiatan, sasaran, rangkaian kegiatan, tempat kegiatan, pelaratan yang digunakan, pelaksana kegiatan, dan juga pengorganisasian kegiatan. Dan juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program olimpiade ini adalah faktor dari diri peserta didik, itu bakat atau talentanya, kemudian kepandaiannya, minatnya, kebiasaannya, motivasinya, pengalamannya, kesehatannya, dan juga emosionalnya. Nah, ada juga dengan faktor dari luar, itu baik dari keluarga, sekolah, atau pendidikan, lingkungan, dan masyarakatnya. Nah, faktor yang diperhatikan dalam penyusunan Olimpiade ini adalah yang pertama jadwal dan bentuk kegiatan. Kemudian yang kedua cakupan materi, ketiga hasil yang diharapkan, yang keempat waktu pelaksanaan, kelima narasumber atau pemateri, kemudian jumlah siswa, pembiayaan, penilaian peserta didik yang mengikuti pelatihan Olimpiade. Nah, kemudian karakteristik soal Olimpiade. Nah, soal-soal yang unik membutuhkan pemikiran kreatif, logika, serta analisa yang mendalam. Kemudian yang kedua, tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan rumus semata. Kemudian dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya jika dibandingkan soal-soal yang rutin. Kemudian langkah-langkah penyusunan soal olimpiade, di mana yang pertama itu memahami soal yang ada, kemudian menyusun suatu strategi, yang ketiga melakukan strategi yang telah dipilih, yang keempat melihat kembali pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, itulah dari PPT yang saya tampilkan terkait dengan program Olimpiade. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada contoh yang telah saya buat pada tugas akhir. Contoh dari program Olimpiade ini yang saya buat yang pertama itu program Olimpiade. Nah, ini untuk SMP Negeri 7 Kinali. Ini ada identitasnya, bidang olimpiadenya matematika, pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, tanggal harinya, kemudian kelas 7 itu guru pembimbingnya ada 2 yaitu Eza Safitri dan juga Rahima. Nah, kemudian di sini juga ada materi pokoknya, indikator, contoh soal, kunci jawaban, waktu, metode, dan sumbernya, serta pembimbingnya. Di mana di sini dimisalkan yaitu materi pokoknya adalah bilangan bulat, kemudian indikatornya operasi dan sifat bilangan bulat dan rasional. Kemudian contoh soalnya misalnya misalkan N adalah sebuah bilangan bulat positif, jumlah 3 bilangan prima, 3N dikurang 4, kemudian 4N dikurang 5, 5N dikurang 3 adalah, nah, di sini juga ada dicantumkan kunci jawabannya, kemudian pertemuan pertama, metodenya diskusi, presentasi, kemudian latihan soal dan penugasan, kemudian
sumbernya itu ada tim pembina Olimpiade, kemudian tentang materi menggambarkan Olimpiade Sains Nasional Matematika untuk SMP, dan juga itu ada guru pembimbingnya. Nah, begitulah seterusnya untuk program Olimpiade ini. Baiklah, terkait dengan materi yang saya bahas hari ini, dengan berakhirnya materi yang terkait dengan program Olimpiade tadi, maka berakhir pula lah materi yang akan saya bawakan hari ini. Dan jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada teman-teman dan juga kepada guru pengampu mata kuliah, yaitu Bu Nita Putri Utami, dan juga terima kasih telah melihat video saya pembelajaran pada hari ini. Jikalau ada salah dan jangkalnya kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada teman-teman, ibu, serta rekan-rekan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.